Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar pemeriksaan syariah. Konsep dasar pemeriksaan syariah dalam audit entitas syariah melibatkan proses pemeriksaan sistematis terhadap kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS) terhadap prinsip syariah. Audit syariah yang distandarkan oleh AAOFI memiliki cakupan lebih jauh daripada audit konvensional, mencakup standar audit internasional dan nasional, serta prinsip syariah. AAOFI telah merumuskan standar-standar yang mencakup berbagai aspek, termasuk pemeriksaan syariah. Yang pertama, kepatuhan syariah. Yang kedua, pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, peran Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat, pemeriksaan atas produk dan layanan syariah. Yang kelima, pemeriksaan atas transaksi keuangan. Yang keenam, pemantauan dan kebijakan pengelolaan risiko syariah. Yang ketujuh, penggunaan indeks dan standar syariah. Yang kedelapan, pelaporan dan keterbukaan. AAOIFI adalah organisasi internasional yang mengembangkan standar akuntansi dan audit untuk institusi keuangan Islam. Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah dapat dirujuk pada salah satu penafsiran Surat Al-Ikhtiar ayat 10 sampai dengan 12, yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengambil apa yang kamu kerjakan. Lembaga keuangan syariah di Indonesia umumnya tunduk pada pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan otoritas yang berwenang. Beberapa entitas yang berperan dalam mengawasi dan memeriksa LKS di Indonesia. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, Bank Indonesia. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat, Lembaga Pemeriksaan Syariah. Yang kelima, Asosiasi Industri. Yang keenam, Audit Eksternal. Lanjut tentang prosedur audit syariah di lembaga keuangan syariah, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia memiliki peraturan-peraturan terkait dengan lembaga keuangan syariah, termasuk pedoman audit syariah. Nah, ada beberapa jenis prosedur audit syariah yang umumnya dilakukan untuk memperoleh bukti audit di lembaga keuangan syariah menurut OJK. Nah, yang pertama, ada pemeriksaan kepatuhan produk dan layanan, di mana menilai kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ada pemeriksaan kepatuhan transaksi dan operasional, di mana memastikan transaksi bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, ada pemeriksaan kepatuhan terhadap fatwa dan standar syariah, di mana evaluasi kepatuhan terhadap fatwa dan panduan dari DPS dan OJK. Nah, yang keempat ada pemeriksaan pengelolaan risiko syariah, di mana menilai efektivitas manajemen risiko syariah. Yang kelima, ada pemeriksaan pengelolaan dana dan investasi, di mana menilai kesesuaian investasi dan dana terhadap prinsip syariah. Yang keenam, ada pemeriksaan kepatuhan terhadap prinsip etika dan keadilan, di mana menilai penerapan prinsip etika Islam dalam kebijakan dan transaksi. Yang ketujuh, ada pemeriksaan kepatuhan terhadap prinsip bagi hasil, di mana menilai penerapan sistem bagi hasil secara adil. Yang kedelapan, ada pemeriksaan kepatuhan internal dan pengendalian, di mana evaluasi sistem pengendalian internal untuk kepatuhan syariah. Yang kesembilan, ada pemeriksaan laporan keuangan dan pengungkapan, di mana menilai keakuratan dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar syariah. Dan yang terakhir, ada pemantauan dan pelaporan, di mana pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan dan pelaporan hasil audit. Baik, lanjut. ARENS 2013-158 mengemukakan untuk menentukan prosedur audit mana yang akan digunakan oleh auditor. Nah, auditor bisa memilih dari 8 jenis-jenis bukti audit, diantaranya yaitu
Yang pertama ada pemeriksaan fisik atau physical examination. Yang kedua ada konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga ada inspeksi atau inspection. Yang keempat ada prosedur analisis atau analytical procedure. Adapun bagiannya, yang pertama memahami bisnis klien. Yang kedua menilai going concern. Yang ketiga melakukan pengujian dan analisis rasio-rasio keuangan. Nah, yang kelima ada wawancara dengan klien atau inquiries of the CL. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitri. Selanjutnya yaitu mengenai bukti audit di LKS dan bahan bukti audit di lembaga keuangan. Menurut Arens pada tahun 2014, bukti audit adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit telah dinyatakan secara wajar dan akurat. Bukti audit dapat berupa dokumen, catatan, atau informasi lain yang relevan dengan audit yang sedang dilakukan. Bukti audit harus memenuhi kriteria kecukupan, relevansi, keandalan, dan kompetensi untuk dapat dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan dan memberikan opini auditor. Yang pertama, membahas tentang persuasivitas bukti audit. Persuasivitas bukti audit ditentukan oleh ketepatan dan kecukupan bukti yang dikumpulkan auditor. Ketepatan merujuk pada kualitas bukti yang menunjukkan relevansi dan kredibilitas terhadap transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang diaudit. Sementara itu, kecukupan mengacu pada jumlah bukti yang diambil berdasarkan sampel yang dipilih auditor. Dalam praktiknya, auditor harus mempertimbangkan keterbatasan waktu dan biaya, sehingga mereka cenderung memilih bukti yang paling persuasif namun tetap efisien, murah, dan cepat diperoleh untuk mendukung opini audit secara meyakinkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu bukti audit. Bukti audit diperoleh melalui prosedur audit yang dipilih auditor. Menurut Arens, terdapat 5 kategori utama bukti audit, yaitu yang pertama bukti fisik melalui pemeriksaan, observasi, dan pelaksanaan ulang. Kemudian yang kedua bukti perhitungan melalui relakulasi. Ketiga bukti analisis melalui prosedur analisis dan inspeksi. Keempat bukti lisan melalui wawancara, dan yang kelima yaitu bukti konfirmasi dari pihak ketiga. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi bukti audit. Bukti audit merupakan sumber informasi penting dalam penentuan opini audit, sehingga harus didokumentasikan dengan baik oleh auditor. Bukti ini bersifat rahasia, milik auditor, dan dapat digunakan sebagai alat bukti hukum. Dokumentasi dapat berupa hard file maupun soft file yang harus disimpan dengan aman dan sesuai teknologi yang memadai. Terdapat 2 jenis file bukti audit, yaitu yang pertama file permanen, berisi dokumen historis seperti akte pendirian, kontrak, dan hasil audit terdahulu, serta yang kedua yaitu file tahun berjalan, yang mencakup dokumen audit untuk periode berjalan seperti laporan keuangan, program audit, jurnal penyesuaian, dan catatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safni Jazis melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengujian kepatuhan, pengujian substantif, dan cara pemilihan sampel. Adapun yang pertama, pengujian kepatuhan atau complication test adalah proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa aktivitas dan transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana pengujian kepatuhan dalam audit lembaga keuangan syariah bertujuan untuk memastikan operasional lembaga keuangan sesuai prinsip syariah dan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, pengujian ini juga mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengujian kepatuhan pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, pemahaman terhadap struktur dan produk keuangan. Ketiga, pemeriksaan dokumentasi dan kontrak. Keempat, pemantauan kegiatan operasional. Kelima, pemeriksaan pengelolaan risiko syariah.
Keenam, pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi syariah. Ketujuh, konsultasi dengan ahli syariah. Kedelapan, pelaporan dan transparansi. Selanjutnya yang kedua, pengujian substantif, di mana pengujian substantif dalam audit lembaga keuangan syariah adalah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung kebenaran saldo akun dan informasi keuangan lainnya yang terdapat dalam laporan keuangan. Tujuan utama dari pengujian substantif adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah akurat, dapat diantalkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengujian substantif. Yang pertama, pemahaman terhadap sistem dan prosedur akuntansi. Kedua, identifikasi risiko dan perencanaan pengujian. Ketiga, pemilihan sampel. Keempat, pengujian transaksi keuangan. Kelima, pengujian saldo akun. Keenam, analisis dan pengujian perubahan signifikan. Ketujuh, pengujian estimasi akuntansi. Dan yang terakhir, pertimbangan atas kepatuhan syariah. Yang ketiga, cara pemilihan sampel. Menurut pernyataan standar auditing nomor 26, standar audit 530 sampel audit harus dipilih agar mewakili populasi, dengan setiap unsur memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Adapun 3 metode umum yang digunakan, yang pertama random selection, yaitu pemilihan acak dari populasi. Kedua, systematic selection, adalah pemilihan dengan interval tetap dari titik awal acak. Ketiga, haphazard selection, yaitu pemilihan sembarang yang tetap mewakili populasi tanpa bias. Auditor idealnya memilih sampel dari seluruh periode audit. Pernyataan standar auditing nomor 23 standar audit seksi 319 juga memberikan panduan sampling selama periode interim dan periode sisanya. Kemudian, menurut Zamzami dan kawan-kawan, ada beberapa teknik sampling yang bisa dipilih oleh auditor. Yang pertama, metode random sampling. Kedua, metode sampling berstrata. Ketiga, monetary unit sampling. Keempat, attribute sampling. Kelima, variable sampling. Keenam, judgment sampling. Dan yang terakhir, discovery sampling. Pembahasan selanjutnya yaitu kertas kerja audit dan laporan audit syariah di lembaga keuangan syariah, yang mana kertas kerja audit adalah dokumen yang berisi catatan dan informasi yang disusun oleh auditor selama proses audit. Kertas kerja ini memiliki peran penting dalam mendokumentasikan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dan menyediakan landasan yang jelas untuk kesimpulan dan opini audit. Kemudian dalam konteks lembaga keuangan syariah, kertas kerja audit akan mencakup yang pertama tujuan audit, kemudian yang kedua perencanaan audit, ketiga pemahaman entitas dan lingkungan bisnis, keempat pemahaman dan penilaian risiko syariah, yang kelima prosedur audit, yang keenam hasil pengujian, yang ketujuh pertimbangan atas kepatuhan syariah, kedelapan yaitu kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir yaitu dokumentasi pendukung. Lanjut tentang laporan audit syariah, di mana laporan audit syariah adalah hasil akhir dari audit yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, seperti manajemen lembaga keuangan, regulator, dan pemegang saham. Laporan ini memberikan opini auditor mengenai kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dan keandalan laporan keuangannya. Nah, laporan audit syariah biasanya mencakup yang pertama ada pernyataan tanggung jawab auditor, di mana auditor menyatakan bahwa mereka telah melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan mematuhi etika profesional. Dan yang kedua, ada ringkasan temuan dan hasil audit, di mana memberikan ringkasan hasil pengujian substantif dan kepatuhan.
di mana mencakup temuan signifikan yang mungkin mempengaruhi opini audit.